فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها الراجون منه شفاعة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمرون نايف لا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنيات قبول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحباب بنيات تعدى بالعلم وسعد كل حاجة جميع الرحمة والبركة والسكن والسيئات من حسنات وأن الله يقضي حاجات من الدعوات ومصر صدور ومصر أمور ويجعل من عباد الصالحين من عباد الشاكر وابتهى علينا فتوى العارفين شمر الله من المسلمين أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وفي أسرار من أنوار مولوهم ومنافعات بالدين والدين من الآخرة وعلى خد النية وصالح مقبولة هذه العلوم في هذه كسبات السجة السفيه جنة النجاة بسم الله الإمام الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى وسليم السمير الدرامية الشيخ عبد الله بن عبد المقتي دار كل حاجات بالخاج وكل في صفات الكمالية لهذه النية وصوم كل ما إلى أرواح المرحومة وسأل كل حاجات جميعا على هذه النية وكل صالح مقبولة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرفع الصفات الكمالية وجعلنا خير أمة مباركا والسعادة في هذه الشهور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الحرم منها 4 الحرم وانزل رحمة علينا وسعة من العلم والتقوى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من العلم يتعلمه رجل خير له من الدنيا وما فيها ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah di mana Zul adalah pemilik, Qaidah adalah duduk. Dalam Al-Quran Allah menyatakan inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bilangan bulan dari bulan Muharram hingga sampai bulan Zulhijjah. Sekarang ini adalah bulan yang ke-11. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Ya, dari 12 bulan itu ketika Allah ciptakan bumi dan langit itu dijadikan oleh Allah. Ya, bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah ini bikinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Rajab, Zulqa'dah, ya, Zulhijjah dan Muharram. Nah, Zulqa'dah itu artinya al-qu'ud. Itu Zul artinya pemilik, qu'udan. Ya, artinya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Merujuk dalam surah Al-Imran di ayat pertengahan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalqis samawati wal ard, yang menciptakan bumi dan langit, waqtilafil laili wan nahar. Dialah Allah yang membedakan, yang menciptakan siang dan malam silih berganti, enggak pernah bersamaan. Ya, makanya kalau ada gerhana itu ya apa yang terjadi? Ya, silih berganti siang dan malam. Sama kalau dirubah oleh Allah itu malam jadi siang, gimana keadaan kita? Wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mikir, yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari, pagi, siang, malam, besok sama aja. Kecuali ketakwaan kita kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dijadikan suku-suku berbangsa-bangsa saling mengenal. Ya, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang banyak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi, siang, malam. Dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Zikir itu. Salat adalah zikir. Ya, kita baca Quran zikir, kita ngaji zikir. Dalam keadaan ya qiyaman artinya berdiri. Ya, berdiri biar enggak di dalam salat aja dia tetap ingat pada Allah, zikir dia. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Lalu kemudian wa qu'udan, ini artinya qaidah. Ya, artinya zulqaid. Nah, qaid itu qu'ud, itu artinya dalam keadaan duduk. Apa yang dilakukan dalam keadaan duduk? Ya, dia tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallah. Ya, dalam keadaan di bulan ini bulan yang mulia untuk kita banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya qu'ud, artinya zulqaidah. Ya, zulqaid, qu'ud. Qu'udan, ya, orang pemilik, orang-orang yang duduk untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita wajunub. Jadi dalam keadaan tidur juga kita zikir pada Allah, ingat pada Allah. Ya, qu'udan wa junud. Junud artinya tidur, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Keadaannya orang duduk, berdiri, duduk, tidur, keadaan dia tafakkur. Yang namanya tafakkur tuh memikirkan keadaan dia besok, gimana keadaan di akhirat. Fi khalqis samawati wal ard, memikirkan bagaimana ciptaan Allah ini begitu besar, luas. Makanya siapa yang dikutuk oleh Allah termasuk dari 6 golongan itu al-mukadzibu bi qadarillahi taala, orang yang mendustakan keagungan Allah. Makanya kita disuruh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya enggak, suruh kita mikirin tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dia ada dengan sendirinya. Ini tauhid. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kita mau pada Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Apa yang senantiasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala batilan, suatu yang batil, subhanaka faqina azaban. Kita minta dijauhkan dari yang batil. Maha suci Allah, ya, subhanaka faqina azaban. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon dijauhkan dari api neraka. Nah, inilah bulan yang kita banyak zikir dah. Tadi baca selawat, ya, zikir, nanti baca tahlil, lanjut zikir semua, ya. Ini insyaallah mubarak kita ada di bulan Zulqa'dah.
Nah, merujuk apa yang kita kaji dalam kitab ya Matan Safinah ya, dalam masih ya orang-orang yang melakukan puasa, ini udah lewat puasa, udah mau lebaran haji, makanya tetap juga masalah puasa ya yang kita tekankan juga ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang beriman wajib atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Namun kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah yang membatalkan puasa juga. Ya, kita puasa sunat juga kalau kita nggak memperhatikan kaedahnya, termasuk nanti ada puasa Arafah ya. So Arafah itu kan ya, Arafah ada puasa sebelum Arafah, itu puasanya hari daripada fikir-fikir ya kan, hari tarwiyah Arafah ya, baru hari nahar. Jadi hari tarwiyah itu adalah hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah. Nah ini kan dikit lagi nih. Itu hari fikir-fikir namanya. Ya, hari tarwiyah, hari fikir-fikir ketika Nabi Ibrahim itu ketika pulang dari perjalanannya, lalu kemudian ada dibisikin oleh malaikat Jibril. Ya, dibisikin, ya Ibrahim, ya, aufi bin nazrik, tunaikan nazarmu. Karena dulu Nabi Ibrahim belum punya anak, ketika keluar belum ada Nabi Ismail, kepinginnya sampai dalam Al-Quran, Rabbi habli, ya Allah, minas salihin, ya wahai Tuhanku, ya habli, datangkan ya punya anak minas salihin, Rabbi habli minas salihin, jadikan ya dalam hidup ada anak-anak yang saleh, ya melahirkan anak yang saleh. Ya sudah sampai 80 tahun ketika Nabi Ibrahim keluar dari perjalanannya. Nabi Ibrahim tuh banyak berkorban, makanya kan kisahnya dia hari 8, 9, 10 ya. Kenapa kok dilarang untuk berpuasa ya? Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13. Jadi mulai 11, 12, 13 itu dilarang berpuasa karena hari tasyrik ya, hari yang dilarangnya berpuasa. Karena dari itu berkorban untuk memakan kita punya korban, menyampaikannya ya, wa'atimul ba'isal fakir. Ini kan kita ini bahasan kita ini kan bahasan masih daripada puasa Ramadan. Tapi menyangkut yang ke depan ini adalah hari tarwiyah, itu hari ke-8, malam ke-8 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkorbannya 1.400 ekor hewan. Siapa yang bisa pernah berkorban 1.400 hewan? Ya, berkorban 1.000 alfisatan, ya, salasami'ata waqarah, 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, ya, wa mi'ata badonah, 100 ekor onta. Kullu man taqarraban bihi laisa min indi. Itu sampai membuat pata'ajjaba lil malaikati wan nas, sehingga membuat kagum malaikat dan manusia. Kagum, mereka hebat. Nabi Ibrahim berkorban 1.400 ekor hewan, sampai kagum malaikat. Ya Ibrahim, engkau begitu hebat berkorban 1.400 ekor hewan, 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Belum ada yang berkorban sebanyak itu. Kata Nabi Ibrahim, kullu man takarraban bihi laisa min indi. Itu semua belum ada apa-apanya bagiku, kata Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersumpah, wallahi, demi Allah, lau kana li ibnu la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku punya anak, anakku juga akan aku korbankan di jalan Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim menginginkan sampai berdoa, Rabbi habli minas salihin, terus berdoa, ya Allah, jadikan anak ke anak yang saleh. Minta, nggak punya anak,
Nabi Ismail 80 tahun baru lahir. Bayangin. Lalu kemudian perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ketika ke Palestina, Bethlehem, dia balik kembali ke rumahnya. Lalu kemudian malam yang ke-8 Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Malaikat Jibril menyatakan, ya Ibrahim aufi bin nazrik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu. Karena Nabi Ibrahim sampai bersumpah, wallahi lau kana li ibnu la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah kalau aku punya anak, anakku juga akan aku korbankan di jalan Allah. Ini sebab-sebab kita berkorban. Lalu bingung, palamma asbaha, keesokan harinya bingung Nabi Ibrahim, aminallah atau minasyaitan, apakah dari Allah atau dari syaitan. Bingung. Ya, disuruh tunaikan nazarnya untuk berkorban, ya, untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya, bayangin. Makanya falamma asbaha fahuwa yauma tarwiyah, itu hari pikir-pikir. Ya, hari ke-8. Makanya orang kan banyak puasa hari 8, 9, ya. Lalu kemudian malamnya mimpi lagi, dibisikin, ya Ibrahim aufi bin nazarik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu. Bingung Nabi Ibrahim, aminallah atau minasyaitan, apakah dari Allah atau dari syaitan. Lalu setelah dipikir, ini hadza minallah, ini adalah dari Allah. Karena aufi bin nazarik, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim. Ingat Nabi Ibrahim, dulu Nabi Ibrahim menyatakan, demi Allah, ya wallahi law kana li ibnu la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, jika aku punya anak, anakku juga aku berkorban di jalan Allah. Besokan harinya disamperin Nabi Ismail, ya, disamperin, ya bunayya, hai anakku, ya sungguhnya aku bermimpi semalam, ini arani fil malam, sungguhnya aku bermimpi semalam, ya, menyembelihmu, fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu? Itu anak yang soleh, ya abati if'al ma tu'maru satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu yang perintah Allah, segera laksanakan. Insyaallah engkau akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan Nabi Ismail selalu bersabar. Makanya itu hari Arafah, hari yang ditahu. Makanya banyak talbiyah. Sekarang nggak tahu ini, pastinya bisa talbiyah lagi, ya. Ya, musim ini sekarang. Wallahu alam, ya. Kemarin belum juga, ya. Tidak tahu kalau sekarang bertarbiyah lagi, enggak, untuk besok, ya. Udah lagi deket sih. Lalu kemudian hari ke-10 hari nahar, hari penyembelihan. Nah itulah ketika diuji Nabi Ibrahim dengan menyembelih, mengorbankan anaknya satu-satunya. Itu udah ada pilihan lagi, ya. Allah menguji, setiap orang kan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkorban. Makanya kalau kita sudah jatuh waktu korban, kita mampu, mangkana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Ini kan dekat itu. Barang siapa yang mampu untuk berkorban, dia nggak mau berkorban, maka dia bisa termasuk orang-orang yang Yahudi, milih, bisa suruh milih Yahudi atau menjadi Yahudi atau Nasrani. Maka lahu sa'atun falam judahi fala yakrabanna musallana. Siapa yang mampu untuk berkorban, dia nggak mau berkorban, jangan dekati musollaku. Bayangin. Jadi kalau kita mampu, ya. Jadi itulah, begitulah hari raya korban, ya. Jadi nikmatnya karena korban itu dagingnya jadi obat. Ya, karena disyariatkan, ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa punya rezeki, Allah berikan rezeki, lalu menyembelih, ya, kambing atau sapi, lalu kemudian wa at'imul ba'isal fakir, dimakan, ya, lalu bersama-sama dibagikan ke fakir miskin, ya. Karena dalam ayat lain laisar bil birra
an tuwallu wujuhakum ya qibalal masyriqi wal maghrib, belum termasuk kebaikan yang di antara kalian yang kalian lakukan ya, qibalal masyriqi wal maghrib, walaupun kalian menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya wa kutubihi wan nabiyyin, sehingga kalian itu akan mendapatkan kebaikan man amana billah, jika kalian beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitab, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabinya, nabiyin ya enggak. Baru wa'atul mal ala hubbihi, maka keluarkanlah harta yang paling kau cintai, ala hubbihi, yang paling dicintai, zawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil, kepada kerabat, anak yatim ya, orang-orang miskin, lalu kemudian ibnus sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, wasailina wa firriqab, dan kepada para peminta-minta tuh, fakir yang jalan-jalan kan orang banyak yang minta-minta tuh. Itu wasailin namanya, orang yang minta-minta, peminta-minta. Lalu wafir riqab, hamba sahaya ya, lu punya pembantu apa yang asisten-asisten kita yang tidak mampu ya. Jadi bagaimana yang kita miliki tidak akan menjadi berarti kalau kita tidak dijalankan dengan iman dan takwa. Lalu kemudian tentang saum kita ya, dinyatakan bahwa fi iksamil iftari fi Ramadan wa ahkam ya, bahwa bagian pasal-pasal ya dari buka iftar itu ya, makan di bulan Ramadan itu wa ahkami, ada hukum-hukumnya. Iftar fi Ramadan ya, makan di bulan Ramadan ayyi bisababihi bi'tibaril hakim. Jadi sebab-sebabnya itu ada hukumnya ya, arba'. Nah, ini kita buka halaman 29. Al-iftaru fi Ramadan arba'atun anwa'in. Ya, makan di bulan Ramadan itu ada syarat, ada 4 bagian anwa'. Wajibun kama fil haid. Ya. Wajib bagi orang yang haid, artinya orang yang haid. Ya, fa'tazilun nisa makhid. Dalam Al-Quran deketin aja istri kalau keadaan haid nggak boleh. Jadi wajib makan deh. Jadi kalau di sini dinyatakan ayyi bisa bibihi bi'tibaril hakam. Jadi hukumnya itu diumpamakan sebab-sebab terjadinya orang makan ada 4. Ya, anwa wajibul kama fil haid wan nifas. Ya. Jadinya wan nafasa. Jadi pertama adalah orang wajib makan karena haid. Kalau haid ya makan dah. Tidak wajib puasa deh, batal. Wan nipas. Ini kalau nipas nafasa. Jadi orang nipas baru habis melahirkan itu kan 40 hari itu. Ya. Jadi belum bisa puasa. Jadi makan dah dalam keadaan dia di Ramadan atau pas ya di hari-hari lain yang dia puasa, tapi karena dia nifas nggak bisa puasa. Ya, walau man alaqah au mutqah au bila balal. Jadi walaupun dia senantiasa man alaqati au mudghah. Jadi yang keluar darah ataupun dia melahirkan au bila bilal. Wajah. Lalu kemudian ya, yang kemudian yang ketiga wajah izus kama fil musafir ya, yang seharusnya ketika pada kama fil musafir, sebagaimana orang yang musafir ya, man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang lagi dalam perjalanan ya, musafir lalu keadaan sakit, maka boleh dia tidak berpuasa tapi mengganti daripada puasa yang di esok harinya. Jadi mengganti setelah dia sudah tidak sakit
ya kalau di lain waktu ketika sudah Ramadan jadi qadha dia mengganti puasanya. Boleh di perjalanan dia tidak berpuasa. Dalam keadaan sakit boleh. Ya, jangan ke orang yang sehat pura-pura sakit, nggak boleh. Sakit nih lagi lemes nih karena udah biasa nggak biasa puasa lemes. Mbak buka aja. Nih, orang dia udah balik itu wajib. Syarat puasa itu, puasa Ramadan itu Islam, balik, sehat, jasmani dan rohani. Nah jasmaninya sehat, periksa dokter sehat. Cuman karena nggak biasa jadi lemas. Ya orang lemas, ya. Kullu ibadi la ya'kulu wa la yashrabu wa la bisyahbatin bi'li'anni, di dalam hadis kursi, tiap hambaku rela dia tidak makan, tidak minum, dia senantiasa tidak makan, tidak minum dan tidak syahwat di siang sore hari, walaupun dia halal, itu li'anni, hanya untukku, fa innahu li wa ana azibihi, maka aku sendiri akan membalas pahalanya besar. Pahala Ramadan bi asratin au sab'in au sab'amiyah dhifun wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah yang akan membalas. Jadi kalau dia membatalkan puasa dikarenakan karena haid, tiba-tiba dia batal. Lalu kemudian nifas, ya karena dia melahirkan, ya. Lalu kemudian kama fil musafir, dalam keadaan musafir, ya. Safara qasar, makanya dia perjalanan ya diperpendek. Wal marid, dan sakit, ya, maridan au ala safarin. Ya, ayatnya udah sakit atau dalam perjalanan. I'lamu annal marid salasah, dan ketahuan bahwa sakit itu ada 3, ikhwal fa'in, ya, fa'in tauhum, ya, dururan, ya, yabihu lahul, ya, tamamum karih. Jadi kalau orang sakit juga dia bisa tayamum, ya, baginya lahu saumun wajaz, ya, wajaza lahu futur. Jadi sakit dia bisa makan dan di sholat, di dalam perjalanan bisa tayamum, ya. Itu ya dalam 4 perkara yang, ya, dari umul marid wala la kama fil, ya, wala kama fil majnun, dan tidak seperti orang yang gila. Wa muharramun kaman akhar qada'a Ramadan. Jadi bahwa sungguhnya 4 hal itu ma'atamakunihi hatta taqal waktu anhu wa aqsamul iftaril arba' aydan. Jadi 4 perkara yang boleh orang makan ketika dia sedang berpuasa tiba-tiba membatalkan puasanya. Yang pertama tadi adalah dalam keadaan haid tiba-tiba, lalu kemudian dalam keadaan nifas. Yang ketiga adalah dalam keadaan berada di perjalanan, lalu kemudian dalam keadaan sakit. Kalau sakit dia tidak wajib puasa. Yang keempat adalah dalam keadaan, ya tadi bahwa, ya, perjalanan dan dalam keadaan sakit. Ya, itu yang 4 perkara yang bolehlah fi iqsamil iftar fi Ramadan. Ya, dihukumnya orang-orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Saya kira demikian, mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai korban, maaf. Ini pertama kita punya niat, punya duit untuk pergi haji. Kemudian niatnya dibatalkan. Terus, wah nanti duit saya buat korban aja deh. Tapi ternyata tidak jadi lagi, Beb. Pada korbannya nggak jadi lagi. Nah, apakah ini termasuk janji menadar atau bahkan bisa haram hukumnya? Sekian itu, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi niat pergi haji, hajinya nggak jadi, dialihkan ke korban. Korban. Ya, mampu berkorban kan? Ya. Karena dulu permasalahannya uang di haji itu bermasalah, terus dikembalikan. Iya. Kalau ansurnya bermasalah itu kembalikan untuk niat, dengan niat korban aja deh.
Iya. Tapi duitnya cukup loh buat korban. Nah, Iya. tapi nggak lagi korban lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Niatnya luntur lagi gitu, Beb. Nah, Terima kasih, Beb. iya. Pergi haji ternyata man malaka zadan warahilatan, ya, falam yuhajju fal yamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan. Dalam hadis Nabi, siapa yang mampu untuk pergi haji, dia nggak mau pergi haji, maka dia memilih dari Yahudi atau Nasrani. Tapi ini sudah mampu, sudah rapi dalam perjalanan haji, ternyata gagalnya bukan karena personalnya, bukan karena orangnya. Iya, digagalkan lalu kemudian ditarik itu dananya, niatkan ke korban. Juga kalau pergi haji juga hari nahar kan berkorban, tetap berkorban di sana. Lalu kemudian tidak berangkat ke sana tapi menjadi sudah niat masuk, sudah jadi niat, innama a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa, ya, wa man kana yuridu, ya, hijrat man kana hijratuhu ilallahi wa rasulahu fa hijratuhu ilallahi wa rasulahu. Barang siapa yang niat karena Allah dan Rasulnya, maka dicatat dia berniat karena Allah dan Rasul. Man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berniat karena untuk dunia doang, itu beda, itu niatnya karena dunia, maka dia hanya dapat dunia. Nah, kalau dia sudah niat, dia niat haji karena situasinya yang berbeda, dia udah sampai niatnya. Nah, mau dilaksanakan dia balikin lagi, ya, insya Allah karena itu situasi yang menghalangi, balik udah kita korban aja di negerinya, ya, kita jadikan korban, dah uangnya ada, cukup untuk korban, udah ditarik, udah lebih, ya kan, udah diniat, udah niat itu. Kalau itu hajinya berapa puluh juta, korbannya belum sampai segitu, makanya. Nah, bagaimana ini pasalnya lalu kemudian korbannya dibatalin? Nah, sudah niat ini, niat korban karena ada, kecuali dia niatnya tidak ada, dia punya harta, ya Pak Sulaiman, niatnya hartanya melebihi dari biaya haji, ya enggak, dia melebihi dari biaya haji, kecuali niat dia belum masuk, maka dia akan menunda nazarnya. Nabi Ibrahim aja baru menyatakan, wallahi demi Allah kalau aku punya anak, anaknya belum ada, sudah ditagih oleh Allah, ya Ibrahim aufi bin nazarik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu. Kalau dia sudah dia tarik, dia mau niat sebelum datangnya korban, dia udah niat korban, dia jadi nazar nanti, ya enggak, karena perolehannya ada, nggak boleh nggak dilaksanakan. Oh, batalin aja, uangnya pakai yang lain. Karena berkorban itu udah disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Tiap-tiap umat itu disyariatkan untuk berkorban, untuk menyembelih hewan korban dari rezeki yang Allah berikan. Ya, alama razaqahum min bahimatin an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Karena surah Al-Hajj 26, 27. Jadi muakkadah mendekati wajib ini korban. Apalagi dia nggak jadi haji, korban kagak jadi lagi, bagaimana amaliyahnya nanti? Sayang, ya. Korban ini udah muakkadah mendekati wajib bagi orang yang mampu, uangnya ada. Di atasnya kalau mau korban, misal berapa bayarnya haji udah ditarik. Anggap haji bayarnya udah 50 juta lebih kan, dapat. Kalau beli kambing berapa sih paling tinggi? Murah-murahnya kambing paling besar kan paling sekitar 8 juta 7 juta, masih jauh banyak, ya. Dia menjadi nazar tuh, karena udah niat, ya, dan karena niat itu sudah ada barangnya, yang nggak ada aja ditagih apalagi, ya, tunaikan segera, ya. Makanya mangkana lahu sa'atun falam yudhahi, ya, barang siapa yang mampu untuk berkorban, punya kemampuan, udah ada uang, dia tidak berkorban, ya, fala yakrabanna musallana, jangan sentuh, deketi musollaku, ya. Ya, saya rasa jadi nazar nih kalau dia mampu, ya. Saya kira demikian. Ada lagi, silakan.
kasih. Ya, sholatul taubah. Ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitu dia sholat taubat, ya taubatlah nasuha. Sebelum sholat ya disuruh kita bagus mandi. Agsil biwajhah wa badaniyah. Bersihkan wajah kan sebelum kita mandilah, paling bagus mandi. Ya. Jadi semua dia badan kita dan seluruh anggota badan, ya, wajah kita semua basah, lebih bagus kita bersih, jadi tenang begitu ibadahnya waktu kita sholat, ya. Sebaiknya mandi, ya, bagus insyaallah. Ada lagi silakan. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada kita akhiri, ya, nanti kita sambung kembali, ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah bahasan kita yang saat ini menyangkut korban dan puasa insyaallah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tiniyah salih makbulah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.